Om Swastiastu. Saya Igede Kristiawan, NIM 2011 02 10 10, kelas PBSA siang. Di sini saya akan membawakan materi strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para murid juga mesti siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah. Kemudian, bagaimana strategi agar pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah atau universitas memberikan batasan jadwal akses daring kepada murid-muridnya atau mahasiswa. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir dengan waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa atau mahasiswa yang melakukan daring atau dalam jaringan. Yang kedua itu ada persiapan teknologi yang dibutuhkan. Para murid atau mahasiswa harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Itu ada laptop, jaringan WiFi, atau bisa kuota di HP, harus kencang sinyalnya. Ya, intinya kalau melaksanakan daring itu yang kendala pertama itu adalah sinyal harus kenceng, 4G ya, dan lain-lainnya. Dampak
pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pasti positif negatif itu pasti ada. Berikut adalah pendapat menurut saya tentang dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dampak positif dari sistem belajar online atau daring dalam jaringan. Waktu belajar lebih singkat, materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring, para pelajar dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah. Hal ini didukung oleh teknologi dan jaringan yang bagus dan yang lainnya. Pendidikan di Indonesia lebih maju dengan adanya sistem belajar seperti ini. Setidaknya pendidikan di Indonesia lebih maju walaupun sedikit. Salah satu kemajuannya yaitu pendidikan di Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Dampak positifnya lagi itu siswa bisa mengembangkan diri. Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain seperti membaca, menulis atau menggambar. Dengan begitu, para pelajar tidak hanya sekedar belajar saja atau mencari ilmu saja, tetapi bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki pelajar tersebut. Begitulah dampak positif pada pembelajaran daring di masa pandemi ini. Dalam dampak positif ada juga dampak negatif. Pasti itu ada dampak negatif pada pembelajaran daring ini yang merugikan para pelajar ataupun pengajar. Dampak negatif dari pembelajaran daring itu ada. Itu menurut saya, tugas-tugas menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas menumpuk. Para pengajar memberikan tugas agar para pelajar tetap mendapat nilai dan materi pembelajaran. Selanjutnya ada dampak negatifnya itu menghabiskan banyak data internet atau kuota. Para siswa yang biasanya membeli kuota atau paket internet sebulan sekali, kini bisa membeli paket internet 2-3 kali dalam waktu sebulan. Bisa lagi 4 kali kalau terus-terusan pakai Zoom, aplikasi Zoom. Itu memakan. Itu juga lumayan menghabiskan kuota internet. Selain itu, yang memakai WiFi juga berpengaruh, tapi sedikit. Tidak banyak itu, sedikit pengaruhnya. Karena batas internet yang sudah ditentukan mengalami pemakaian
berlebihan ditambah dengan wifi bermasalah. Entah dari perusahaan atau hal lain. Materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tetapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam penerimaan materi pembelajaran bagi para pelajar. Banyak yang mengeluhkan cara belajar online hanya memberikan tugas-tugas yang menumpuk, yang menambah stres para pelajar, mahasiswa atau murid selama di rumah. Adu pendapat yang sulit. Ini dampak negatif yang terakhir dialami dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Itu ada jika di sekolah atau di kampus ada sesuatu yang sulit dimengerti atau terjadi perbedaan pendapat, mungkin akan lebih mudah didiskusikan. Namun dalam hal belajar online akan terasa sulit. Mengapa? Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada satu yang bicara, ada kemungkinan yang lain bicara dan pengajar sulit untuk mengontrol situasi ketika banyak yang berbicara. Kegiatan belajar online yang terjadi selama sebulan belakangan ini bisa dibilang cukup berhasil, meski terjadi shock habit di kalangan siswa dan guru. Terlepas dari efektif atau tidaknya cara belajar online, setidaknya cara belajar seperti ini dapat tetap bisa mengisi waktu siswa dan guru selama di rumah saja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan atau bawakan. Bila ada tutur kata bahasa yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.